Siapa sangka? Fasilitas karyawan di sini bagus banget. Klub terbaik di distrik utara. Fasilitas karyawannya memang oke. Setiap hari habis kerja, kita semua ke sini via random. Dan santai sebentar. Aku bisa dapat posisi tetap di sini. Aku berutang budi sama kamu. Kerja di sini. Beban ayahku jadi berkurang. Kita kan udah tumbuh bareng. Bilang terima kasih. Terlalu resmi aja. Ayo keluar. Keluar dari kolam. Ayo, ya, semuanya, keluar. Kalian ngapain? Ini tempat umum. Jangan cari gara-gara. Lagi ngomong sama aku, siapa lagi? Biar aku perkenalkan diri. Ayo, orang terkaya di kota Veridia. David, bos tempat ini aja. Langsung tunduk dan menyembah kalau ketemu ayahku. Terus kenapa? Ini kan tempat umum. Kamu kencing di sini. Pantas nggak sih? Nggak pantas. Kamu nggak ngizinin aku kencing di kolam. Mendingan aku kencingin mulutmu aja. Barusan kamu bilang apa? Kalian ngapain? Lepasin. Kalian ngapain sih? Lepasin aku. Jangan gerak. Ayo, coba lakukan. Lepasin dia. Aku udah telepon tim penegak. Kasih HP-nya. Tim penegak ya? Oh, aku mau lihat. Apa ada orang di kota Veridia? Yang Bernie, Veroni Gongdulio. Tiffany, kamu ngapain di sini? Tadi bilang lagi kerja ya, sekarang ngapain di sini? Ngapain kamu sama berandalan kayak dia? Perdueon. Tiffany. Dia itu pria macam apa? Ayah Victor itu orang terkaya di kota Veridia. Aimil, kumasireng tukang jago. Victor, mengajakku ke restoran steak mewah. Kamu? Cuma ajak aku ke tempat murahan, yang nggak sampai 20.000. Kamu pikir kamu siapa sampai ikut campur? Aku pacarmu. Kita kan mau tunangan. Jadi kamu itu, anjing menyedihkan yang jadi pacarnya ya? Ku dengar kamu ngejar-ngejar dia lama banget. Tapi pegang tangannya aja belum pernah. Dasar kamu bodoh. Biar ku beritahu, hari ini, aku bawa pacarmu ke sini, buat mandi bareng aku. Ah, jangan gitu. Victor. Tiffany. Soal situasi ini, aku butuh penjelasan darimu. Kenapa kamu nggak bercermin dulu? Lihat diri kamu sebenarnya siapa? Kamu pikir kamu pantas minta penjelasan dariku? Victor, itu orang tingkat atas di kota Veridia. Pure super kaya. Kamu ngerti nggak sih? Terus kamu itu apaan sih? Mungkin kamu nggak tahu, tapi pacarmu, di ranjang, itu lain level. Dia itu seru banget, sangat bagus. Dia harus your trick, semuanya. Victor, jahat banget sih kamu. Aku cuma kayak gitu. Sama kamu, dia cuma kedengan. Aku cuma nelpon dia kalau butuh pengganti. Biar ku beritahu, dia aja belum pernah cium aku. Udah mau beliin aku apartemen. Besarannya berapa? 800 kaki persegi. Apa bedanya sama kamar mandi? Damn, lepasin. Mulai kesel ya? Ini baru permulaan. Kamu tadi bilang, ayahnya tukang jagal. Jadi coba katakan, kalau aku telepon sekarang, dan bikin kaki ayahnya patah, masih sombong gak dia nanti? Aku lawan kamu. Leo. Lepasin. Jangan sentuh aku. Victor. Veroni Bernie kau sentuh aku? Leo. Jagonya? Ayo, tunjukkan seberapa jagoan kamu. Kau ganggu pacarku. Dan kau sakit semena-mena. Kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Balasan apa? Lahat lagi si Klalan Kota Veridia. Siapa yang berani bicara soal akibat sama aku? Ayahmu cuma orang tua bodoh yang jualan daging babi. Ayahnya Victor adalah orang terkaya di kota Veridia. Dia hajar melintir. Kalian beda jauh. Dari mana kau dapat nyali? Untuk mengancam Victor kami? Tiffany, dulu aku pasti sudah gila. Bisa jatuh cinta sama bajingan tak tahu terima kasih sepertimu. Kau harus tahu. Supaya kita bisa menikah. Ayahku mengeluarkan tabungannya lebih dari 20 tahun. Semuanya. Sekarang dia harus kerja serabutan. Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Bagaimana bisa? Idiot ya tetap idiot. Udahan aktingnya. Demi pakarmu, aku mungkin bisa kasih kau sedikit. Apa punya uang berarti bisa semena-mena? Ayah, aku punya uang. Aku lahir dari keluarga kaya. Ayahku lebih hebat dari ayahmu. Aku bisa bunuh kau cuma pakai satu jari. Jadi iya, aku bisa berbuat semaunya. Kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Aku dapat balasan atau tidak, aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, kau tidak akan keluar dari sini hidap-hidap. Masih pura-pura, baiklah. Jangan bergerak. Connor, kamu mau apa? Lepasin aku. Kamu suka pura-pura kan? Hari ini, aku akan bersenang-senang denganmu. Biar kamu pura-pura semaumu.
Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Teman-teman kecilku di sini sudah sebulan tidak makan. Dan mereka suka tulang tangguh untuk daikonya. Mari kita lihat seberapa tangguh tulang-tulangmu itu sebenarnya. Leo, kalau kau lakukan ini, dia akan mati. Nona, aku tahu ini akan membunuhnya. Kau pikir aku main-main? Saat ini, yang aku inginkan cuma dia mati. Lepaskan aku. Kamu berani curang? Mainnya aja nggak jujur ya? Ethan, aku nggak akan biarin mereka lukain kamu. Ayo bangun. Lily, naik ke atas sana sekarang. Ethan, aku cinta kamu. Aku udah cinta kamu dari kecil. Aku nggak akan biarin mereka bunuh kamu. Lily, aku ngerti. Aku tahu. Aku buta. Aku percaya sama orang yang salah. Kalau aku bisa hidup lagi, aku cuma akan pegang tangan kamu. Kalian berdua mau bikin drama di sini? Mengharukan banget. Lily, aku bosan. Ayo kita ganti suasana. Kalian mau apa dari kami? Kami bukan mainan kalian. Kalian terlalu tinggi diri. Kalian berdua, peling-peling kumagangkun ayah. Mana? Nah ini baru mainan beneran. Tahu nggak, tadinya, kalau kalian bisa buat aku terhibur, mungkin aku bakal lepasin kalian. Tapi sekarang, aku udah capek main. Biar aku pikir, gimana caranya ngehabisin kalian. Makes you. Kalian berdua sudah akrab banget hari ini. Aku mau bantu kalian. Aku kasih kesempatan buat kalian. Mati bersama. Biar kalian berdua mati bersama. Aku nggak peduli. Mau diapain aja aku. Lepasin Lily aja. Kenapa mulutmu bawel banget? Diam aja duduk manis. Sekarang, kalian berdua akan mati. Sayang, how come you mau mati bareng cewek lain? Nggak sakit hati? Lelaki kayak dia, mati ya mati aja. Nggak usah disayang, cuma bikin malu. Heideku, cuma untuk Leo dan cuma Leo. Teman-teman, lihat nih. Lihat dia nggak berdaya. Lihat anjing kecil yang menyedihkan itu. Ayah. Kepalaiku, pusing. Lily. Gonggong buat majikanmu. Gonggong buat aku. Gak. Lily. Di hidup ini, aku terlambat bangun. Aku nggak bisa lihat siapa yang benar-benar peduli sama aku. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menghargai kamu. Sayangnya, aku bikin kamu mati karena aku. Di saat-saat terakhir ini, bareng kamu, bikin aku bahagia. Ferranti. Tahan. Panti Werda ngasih izin keluar. Pak Tua, kamu salah tempat. Pergi sana. Kamu ngomong sama orang tuamu sendiri, kayak gitu? Mau digebukin? ATI, omongnya. Lepasin, orang tua bodoh. Nah, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Orang tua bodoh ini datang dari mana sih? Dia, itu bapaknya si bodoh ini. Si tukang Beijing. Tiffany, kamu ada urusan sama apa yang terjadi sama anakku? Du camp des Chitu? Kamu ngomong sama siapa? Anakmu lah yang macam-macam sama Leo. Memang pantas dia dapat. Kamu yang mulai. Ayah, kapan aku pernah mulai cari masalah selama ini? Mereka yang mulai nindas orang. Aku percaya anakku. Sekarang aku bawa anakku. Dan gadis ini bersamaku. Kalau kalian datang aja kapan aja buat selesaikan urusan sama aku. Atau, aku yang akan datangi kalian satu persatu. Aku heran sama orang ini, sok jago banget. Jadi, ternyata bawaan keluarga ya. Biar aku kasih tahu satu hal. Ini,
belum selesai. Mengepung aku, ya? Ok, mau apa? Mari kita lihat si Derapa et Bakami. Kamu pikir bisa pergi? Nah, coba kita lihat apakah kamu punya keberuntungan untuk itu. Satu orang, satu senjata. Kalau aku kalah, kau bebas pergi. Kalau kau kalah, kau mati. Sanjata ABI, Sangati la rente Garai. Dari mana kau dapat ini? Dengarkan, aturan-aturan itu cuma buat mengendalikan orang-orang sepertimu. Di Code of Viridia, akulah penguasanya. Bahkan wali kota pun membungkuk-bungkuk, buat nyalain rokok ayahku. Apa orang tuamu gak pernah ngajarin? Kalau di luar sana, harus rendah hati? Sok jagoan banget. Hari ani, kuma ada satu jalan kalian. Pilih, main judi, atau mati. Kurasa kau ini konyol. Dan menyedihkan. Dan tahu gak, aku benar-benar penasaran. Apa yang bikin kau berani d'Égypte sont bons? Ini peluru buatmu. Jadi, ayahmu memang punya kuasa, tapi apa kau pernah mikir? Apa yang gakan ku lakukan? Kalau ketemu orang yang lebih berkuasa dari dia, terus gimana? Ayah, Jadi, intinya, pada akhirnya, Kokumase auront idiot. idiot yang gak ada gunanya. Tant pas Berlin Dingan qui lui argane. Gilly Ramu. Ambil. jangan kira aku nggak akan tembak kau duluan. Ada apa? Sore loser. Kalau kamu memang sore loser, berhentilah berpura-pura. Dan kalian yang lain, kalian semua ingin aku mati, ya? Tapi cuma dengan beberapa orang seperti kalian, jauh dari cukup. Selain itu, sebagai orang yang lebih tua, ada nasihat untukmu. Jaga mulutmu. Berhenti menyebut ibu dan ayah. Seenaknya seolah itu bukan apa-apa. Bersikap seolah kau lebih tua dariku, kau pikir kau pantas? Apa kau bahkan tahu siapa ayahku? Sebenarnya, aku sangat penasaran ingin tahu, ayah seperti apa, yang bisa membesarkan anak brengsek sepertimu? Biar ku katakan padamu, Ayo adalah orang terkaya di kota Viridia, David Wang. Jadi ayahmu adalah David Wang. Tampaknya kau persis seperti yang dijelaskan ayahmu. Kau bicara seolah-olah kau benar-benar mengenal ayah Victor. Tidak, hanya saja seluruh keluargamu pasti sudah mengikuti kelas master dalam bersikap sombong dan angkuh. Pria seperti Bapak Wang, kalau dia mengucapkan satu kata padamu, kau akan membanggakannya seumur hidupmu. Bagus sekali. Kau harus ikut campur juga ya? Maaf, Victor. Salut. Apa maksudmu itu? Kau kino ayahku? Ayahmu bilang, Koanyala, c'est au Romberondalan. yang menyusahkan. Baiklah, hanya karena mengatakan itu, hari ini kau tidak akan kemana-mana. Kau benar-benar merepotkan. Lebih baik biarkan David Wang yang menanganimu sendiri. Tunggu, biarkan dia menelepon. Aku ingin melihat siapa di kota Viridia ini yang bisa dia hubungi untuk membebaskannya dari masalah ini, untuk membereskan masalah. Bapak Han. Bapak Han, Ada APA? Kenapa kau menelepon? Apa yang terjadi? David Wang, kau punya waktu 10 menit. Dilihat dari nada suara Bapak Han, ini pasti serius. Segera ke sini. The Zenith Spy Club. Bersihkan kekacauanmu sendiri. Dia melawan ayahku. Lihat dirimu, berani-beraninya kau menyuruh-nyuruh ayahku. Tahu tidak, aku sudah berubah pikiran. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Anak muda. Janji seorang pria harus ditepati. Kau sendiri yang buat aturannya. Sekarang mau mengingkari? Aturannya aku yang buat, mau aku ubah ya terserah aku. Hari ini kau sudah melampaui batas. Aku benar-benar kesal sekarang. Sangat marah. Jadi, hari ini kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Anak muda, jangan terlalu sombong. Nanti kamu sendiri yang susah. Ayahmu pun tidak akan bisa melindungimu. Tidak sombong? Kalau tidak sombong, yuk APA muda. Jangan coba-coba menakuti saya. Satu-satunya yang saya takuti adalah bahwa kalian hanya omong besar. Sepertinya, saya benar-benar harus memberimu pelajaran, mewakili ayahmu. Baiklah, coba saja. David adalah orang penting. Bagaimana mungkin dia punya anak seperti? Dayang. Lanjutkan bicara, langsung saya ledakan kepala kau sekarang. Ayah, Tidak apa-apa. L'un d'un Gilili. aku akan habisi kau. Habisi kau. Aku akan membunuhmu. Mau main-main dengan senjata? Kau mau mati, masih berlagak jagoan? Sekarang juga, berlutut, sujud dan panggil aku ayah. Mungkin, aku akan lepaskan anakmu. Kau mau aku panggil kau? Ayah, kau kira kau sanggup menerimanya? Aku terlahir untuk hidup mewah, jadi aku pasti sanggup. Hidup mewah, terang-terangan bawa senjata api. Sama sekali tak menghormati hukum. Uang mungkin kau dapat, tapi nyawa kau tak akan cukup panjang untuk menikmatinya.
Sudah kubilang tadi, aturan-aturan ini untuk mengendalikan orang-orang sepertimu. Hukum, bagiku, cuma kertas sampah. Kata-kata tak berguna di atas kertas. Bahkan kalau aku bunuh kau sekarang, aku cuma perlu enggakin kepala, dan semua akan beres. Bapak, hati-hati. Senjatanya ada di tanganmu. Mengarah tepat padaku. Tapi kau tahu, di detik berikutnya, aku akan buat kau lihat. Otakmu sendiri berceceran. Kau tak menakutiku. Ingat ini, di kehidupan selanjutnya, kau akan terlahir sebagai anjing menyedihkan. Hanya punya satu jalan. Melayani orang sepertiku. Baiklah. Bidik dengan mantap. Tarik pelatuknya. Jangan gemetar. L'accusant. Kotidak Berani. Sudah kuduga. Un gars c'est kata. Yang kau ucapkan sekarang, jangan kira ini sudah selesai, karena kau akan menyesal. Apa yang harus kutakutkan? Decode of Viridia. Kalau ada koin jatuh dari langit, ITU milik keluarga Wang. Kau mau aku, ayahmu ini, menyesal? Mungkin di kehidupan selanjutmu, pergi ke neraka. Bapak, ayah. Berhenti. Turunkan senjatanya. Jatuhkan senjatanya. Jade-an. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Apa yang kau lakukan? Orang tua menyedihkan ini bikin aku kesal. Dia bahkan meremehkanmu. Dia meremehkan keluarga kita. Kau pikir aku akan diam saja? Aku lagi ngasih dia pelajaran. Dasar idiot. Kau tahu dia siapa? Kau selalu bikin masalah buatku. Kau mau cari mati? Gak ada apa-apa. Mereka cuma berandalan. Lachapila. Siapa di kota Viridia yang gak dengar perintahmu? Kamu tinggal bilang. Semuanya pasti beres. Sudah berapa kali ayah bilang? Jangan bergaul dengan orang-orang rendahan ini. Sekarang cepat. Minta maaf sama Boss Arthur. Minta maaf. Boss Arthur. Permantan Mafarini. Tidak cukup. Boss Arthur. David. Kau mendidik anakmu dengan baik. Berani-beraninya kau pukul ayahku. Berani-beraninya kau pukul Leo. Kau juga? Bajingan tak t'as eu Terry Magazine. Padahal anakku sangat menyukaimu. Orang tua menyedihkan. Kau berani sekali. Berani menyentuhku dan ayahku. Kau tahu ayah Leo siapa? Ha? Berani-beraninya kau pukul Bapak Wang. Kau mati. Seluruh keluargamu mati. David. Kau tahu, aku jadi tidak yakin lagi. Apa statusmu sebenarnya? Boss Arthur. Biar saya jelaskan. Dengar baik-baik. Bahkan kalau wali kota sendiri datang, dia harus tunduk dan memanggil ayahku Bapak Wang. Siapa yang menentukan Tanah Utara ke Kawatau Tadak? Kami, keluarga Wang, yang menentukan. Orang tua menyedihkan. Berani-beraninya sok jago di sini. Coba kau lihat diri sendiri di cermin. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau panggil nama ayahku. Teacher Laoyuan. J'appliquais Luarga Wang Yang venant du camp Titana Utara. Bapak Wang. Masih mau pura-pura di sini? Hari ini, aku akan remukkan setiap tulang di tubuh tuamu ini. Aku ini darah dagingmu sendiri. Diam kau. Ayah, kamu. Kenapa kamu takut sama dia? Pacarku bilang padaku, dia cuma seorang tukang jagal. Masa iya dia itu bos Han? Aku tahu. Kamu terlalu baik hati, terlalu hati-hati. Menganggap semua orang itu orang penting. Jadi kamu tidak bisa bertindak. Gak apa-apa, biar anakmu yang urus ini. Habiskan dia untukku. Tunggu dulu. Ayah. Kenapa kamu memukulku? Dasar anak tak berguna. Kalau aku bilang diam, ya diam. Bapak Wang, kenapa kamu memukul Victor? Mereka yang menghina Jatuan. Siapa yang minta pendapatmu? Pergi sana. Kamu cuma numpang tenar. Kalau ayahku tidak muncul, kalian semua sudah mati. Lily. Nak. Bawa Lily ke rumah sakit dulu. Ayah. Tapi kamu di sini sendirian. Tidak apa-apa. Bawa dia pergi. Pergi. Ayah. Hei tai. Apa yang kamu lakukan? Minggir dari jalanku. Sekarang kamu tidak mau dengar kata-kataku lagi? Pergi sana. Ayah. Aku cuma tidak mengerti. Dia cuma seorang tukang jagal. Jujur saja, dia cuma seorang berandalan. Kenapa kamu selalu membelanya? Dia mulutmu. Boss Arthur. Aku gagal sebagai seorang ayah. Kimo, demi pertemanan kita selama bertahun-tahun ini, ampuni nyawa anakku. Kamu lihat apa yang dia lakukan pada anakku? Lihat kondisinya sekarang. Aku lihat. Baiklah, aku akan beri kamu keringanan. Aku tidak akan ambil nyawanya. Aku mau kedua tangannya. Itu du camp Permantan Yang vers le bien. Quand? Kedua tangan. Boss Arthur. Tidak berlebihan. Ulurkan tanganmu. Ayah, kamu benar-benar mau nurut omongan orang tua bodoh ini dan bikin tanganku lumpuh? Aku bilang, ulurkan tanganmu. Serahkan tanganmu, dan Bos Arthur akan biarkan kamu hidup. Anggap saja itu berkah. Jadi, pilih mana? Nyawamu atau tanganmu? Sekarang cepat, berikan tanganmu padaku, dan minta maaf pada Bos Arthur. Tidak. Kamu benar-benar mau berpihak pada orang luar ini, melumpuhkan tanganku, dan memaksaku minta maaf padanya. Kamu bahkan tidak pantas jadi ayahku. Nanti kalau aku pulang, aku akan suruh ibu cerai denganmu.
Kalau saja aku tidak meninggalkan kehidupan itu, Ethan, apakah dia akan menjadi anak manja seperti ini? Sepertinya, menyembunyikan masa lalu darinya adalah keputusan yang tepat. Kamu benar-benar mau menghancurkan keluarga Wang sampai hancur lebur? Itukah yang kamu mau? Berhenti gunakan orang tua bodoh itu untuk menakutiku. Kamu pikir aku peduli jadi anakmu? Kalau keluarga Wang jatuh, aku tinggal kembali ke Crestfall bersama ibu. Karena kamu bersikap membelanya, maka hari ini, aku akan habisi dia. Ini semua salahmu, orang tua tak tahu terima kasih. Bodoh ini, kalau tidak, masakan ayah memperlakukanku seperti ini? Kamu gila, kamu berani berulah di depan ayahmu sendiri. Aku perintahkan kamu untuk turunkan pistol itu sekarang. Curongke, ayah. Dia sudah menginjak-injakmu, aku bukan orang yang mudah ditindas sepertimu. Karena, dia mau tanganku hari ini, aku akan ambil nyawanya sekarang juga. Waktu ayahmu menamparmu tadi, Dia sedang menyelamatkan nyawamu. tapi sayangnya, kau tidak menghargainya. Sekarang kau malah masuk kembali ke sarang singa. Diam kau, orang tua bodoh. Hari ini, aku akan membuktikan apakah kepalamu seseberani omonganmu. Jangan mendekat, tetap di situ. Pernah main dengan yang seperti ini? Aku yakin kau tidak akan berani menarik pelatuknya. Hai Greco. Berhenti gemetar. Apa yang baru saja kukatakan? Berhenti gemetar. Aku akan hitung sampai 3 untukmu. Tembakan ini. Calou ton bacon. Wagan jet terkenal. Boss Arthur. Diam mulutmu. Sudah kukatakan diam, aku habis kau sampah. Diam. Kalau begitu, tembak. Aku beri cookies en passant. Tapi ku sia-siakan. Tidak tahu cara menggunakannya, ya? Biar ku perlihatkan. Boss Arthur, aku mohon. Ampuni dia sekali ini, aku mohon. Biarkan dia hidup. Biarkan vieille teuf. Apakah tadi dia sempat memikirkan untuk membiarkan aku hidup? Mingir. Ayo lihat siapa yang berani sentuh anakku. Semuanya, perhatikan baik-baik. Boss Arthur, jangan. Semuanya, perhatikan. Pak Haris, tolong jangan. Ayahnya hebat, anaknya tak berguna. Kau tak ada apa-apanya dibanding ayahmu di masa jayanya. Bahkan tidak mendekati. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh anakku. Minggir. Ebio, akhirnya ibu datang. Ayahku sendiri, hanya demi orang yang bukan siapa-siapa, hampir membunuhku di depan umum. Tunggu saja, ibu akan menuntut keadilan untukmu sekarang juga. Serena, apa yang kau lakukan di sini? Kalau aku tidak datang, anakku hampir ditindas oleh orang luar, sampai mati. Kau sebagai ayahnya, tidak punya kemampuan untuk melindungi anakmu sendiri. Maka aku, sebagai ibunya, yang akan melakukannya. Anak kita, Apa kau tahu APA yang dilakukan hari ini? diam. Kalau tidak mampu, jangan carry lassen. Ebio, balas dendam untukku, balas dendam untukku. NK, selama aku di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Kalau dia berani menyentuhmu, aku akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Serena, anak nakal ini jadi seperti ini, semua karena kau memanjakannya. Apa kau tahu masalah apa yang jadi hari ini? Kau dengarkan aku. Bahkan jika anakku melubangi langit, aku bisa menanganinya. Kalau kau, Wang, tidak bisa menyelesaikannya, aku akan bawa anakku kembali ke keluarga Su di Crestfall. Kami bisa menangani apapun, sebesar apapun. Aku tidak akan pernah turun ke levelmu. Melihat anakmu sendiri hampir dibunuh oleh Musa, dan kau masih di sini meringit-ringit. Serena, kau terlalu sombong. Selalu ada yang lebih kuat, dan selalu ada yang lebih berkuasa. Ya, akulah yang di atas segalanya di sini. Jangan tambah menyakku API. Apa kau tahu siapa yang disakiti hari ini? Bukankah kau Raja Perbatasan Timur? Siapa dia sih? Sampai-sampai membuatmu begitu takut? Dia dari perbatasan timur. Ebio, berhenti buang-buang waktu dengan ayah. Aku ingin dia mati. Aku ingin nyawanya. NK. Selama aku di sini, bahkan jika dia punya koneksi tertinggi dan kekuatan yang tak terbayangkan, hari ini, dia akan berhadapan dengan gengku di sini dan Sakurai. Kau yakin ingin melawanku? Donc quand ce jeune Thierry quand t'es réuni, Kau bukan siapa-siapa. Tidak layak untuk waktuku. Bawa dia ke sini. Nah, Victoria, kau mau menyeret keluarga Su ke dalam masalah? Anakku hampir saja mati karena ditindas oleh mereka. Aku tidak peduli dengan semua itu. NK. Apakah kedua orang ini juga termasuk yang menindasmu? Ebio, ibulah yang benar-benar peduli padaku. Dia, berandalan ini. Semuanya dimulai oleh dia. Victoria, jangan dengarkan omong kosong berandalan ini. Lepaskan orang-orang ini sekarang juga. Lepaskan mereka. Mereka berkelompok untuk menindas anakku, dan sekarang mereka pikir bisa pergi begitu saja? Apakah mereka sudah minta izin padaku, ibunya? anakmu mencoba membunuh anakku. Aku sudah memberinya keringanan. Kalau bukan karena David, dia sudah mati. Ajal sudah di depan mata, masih berani mengancam? Hidup anakmu tidak berharga. Bagi anakku untuk menindasnya, adalah kehormatan yang tidak pantas dia dapatkan. Hari ini aku akan bayar 200.000 rupiah untuk membeli hidup anakmu yang tak berharga.
Kakak Chaidak, seluruh keluargamu, bahkan tidak bisa menghasilkan 200.000 rupiah seumur hidupmu. Ibu Yang me mange quand anak, membesar quand anak Yang tak perguna. Tampaknya pepatah itu benar sekali. David. Aku bahkan tidak tahu kau punya masalah di rumah sendiri. David tidak apa-apa. Aku saudaramu, aku akan membantumu memadamkannya. Kau pikir hanya karena dia yang mendukungmu, kau jadi tak terkalahkan, bisa berdiri di depanku, dan bersikap sombong dan angkuh? Kenapa tidak kau tanya dia? Apakah dia berani menggangguku? Berlutut sekarang juga, dan berlutut dan minta maaf pada anakku. Lalu patahkan tanganmu sendiri. Kalau tidak, aku akan pastikan kau menyaksikan anakmu mati tepat di depan matamu. Bukannya tadi sangat sombong? Bukannya tadi berakting hebat? Ayo, teruskan aktingmu, akting tangguh. Ayah, jangan khawatirkan aku, Bapak. Pergi dari sini. Victoria, apakah kau benar-benar akan membawanya ke titik ekstrim? Kau telah menggangguku, Victoria Su. Kau benar-benar memilih lawan yang salah kali ini. Jika kau berani menyentuh anakku, meski aku harus mengobrak-abrik langit sekalipun, aku akan perlahan-lahan mencapai. Sekarang aku memberimu kesempatan. Berlucat di sini, lalu bersujud 10 kali. Untuk setiap satu yang kau lewatkan, aku akan suruh seseorang melukai anakmu sekali. Senang? Seru? Kau suka main-main, ya? Ya, Kosuka Kezeruan. Ya. betul. Baik. Itu. Kau tahu siapa kakekku? Kakekku adalah kepala keluarga Su. Kekuasaannya sangat besar. Dia kaya raya seperti raja. Kalau sesuatu terjadi padaku, tidak ada yang bisa melindungimu. Ya, kau tidak berhak bicara di sini. Aku tidak peduli kau dari keluarga Su atau keluarga Wang. Kalau kau berani menyentuh anakku. Aku akan menghabisi kau, termasuk keluarga di belakangmu, dan kekuatanmu akan kuhancurkan juga. Kau berani sentuh anakku? Ayo, coba sentuh dia dengan satu jarimu. Jangan lakukan itu. Bawakan aku pisaunya. Kau benar-benar berani melakukan ini di hadapanku, terhadap anakku? Kakak, Lepas quand vient. Kau mengancamku? Aku tidak mengancammu. Ini perintah. Aku tidak punya kesabaran untuk berdebat denganmu di sini. Biar tu katakan sesuatu. Untuk setiap detik kau menunda, anakmu akan kehilangan satu jari lagi. Kau punya waktu 8 detik lagi. Susan, berapa lama lagi kau akan terus begini? Apa kau harus menunggu sampai jari anak kita semua patah, baru kau senang? Kita yang sedang diancam sekarang, dan kau masih membela orang luar? Dia itu ayahmu atau ibumu? Sampai-sampai kau begitu patuh padanya? Beraninya kau. Bos Arthur hanya membalas perbuatanmu. Marah dan balas marah. Kalau kau tidak memprovokasinya, kalau kau tidak mengancamnya, apa tangan anakmu akan patah? Kau hanya berani pada kalau Artemis sendiri, bodoh. Apa gunanya melampiaskan padaku? Aku pasti buta waktu itu. Kau kira aku bercanda? Aku tidak mau melihat kalian berdua berdebat di hadapanku. Kau punya waktu 7 detik lagi. Lepas quand vient. Lepaskan dia. Susan, Kau celai, lepaskan dia sekarang. Nyawa anjing-anjing menyedihkan ini tidak sebanding bahkan setengah dari satu jari anakku. Nah, kau baik-baik saja? ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan tanya. Kita bicara di rumah. Bos Arthur, kau bawa Leo ke rumah sakit dulu. Aku yang urus di sini. Suatu hari nanti, aku janji, aku akan datang ke rumahmu untuk minta maaf. Berhenti di situ. Mereka boleh pergi. TAPI kau tidak. Kau belum selesai, kan? Tidak, belum. Sudah kukatakan akan mengambil nyawamu. Dan akan fumble nyawamu. Saya bilang akan mengambil nyawamu. Dan saya serius dengan setiap kata itu. Kau pikir bisa menghentikanku? Tepat sekali. Aku bisa. Berani-beraninya kau sakiti anakku seperti ini? Kau tidak akan kill you dari sini hadap-hadap. Anakku sudah dewasa. Dia tahu cara melindungi ayahnya. Tapi untuk situasi hari ini, ayahmu ada di sini. Tidak apa-apa. Victoria, nanti saya jelaskan semuanya. Suruh saja anak buahmu mundur. Diam kau, orang tua menyedihkan. Kampa bantuan kalau arga su kami. Kau dan si Raja Tanah Utara di belakangmu itu. Pasti menyedihkan. David, Dulu. Kau datang pada tu, tant pas malu. Meminta aku mengizinkan keluarga Su dari ibu kota berkembang ke tanah utara. Sungguh pamer kekuasaan. Kau tidak tahu diri. Berani beraninya menghina keluarga Su. Nyawamu tidak cukup untuk membayarnya. Kau pikir karena didukung David, lalu kau jadi orang penting? Anak buah, cabut lidahnya. Mari tidak lihat. Sebesar apa lidahnya itu, sampai bisa membual tanpa malu seperti itu. Berhenti. Victoria, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Selama bertahun-tahun ini, kau jadi Jonggos SI Raja Tanah Utara. Dan sekarang, untuk sampah ini, kau tega menyakiti anakmu sendiri? Victoria, sudah lupa? Kalau bukan karena Bos Han dulu, sebagai bantuan untukku, bisnis keluargamu tidak akan pernah masuk ke tanah utara. Kau tidak akan berada di posisimu sekarang. Pejingan tahu terima kasih. Konyol. Saya sampai di sini berkat jasa saya sendiri, dan dukungan keluarga saya. Apa hubungannya si Bos Han itu? Dengan semua ini, di mataku, dia menyedihkan. Ayah, kau yang menyedihkan itu urusanmu sendiri.
Bertahun-tahun jadi jongos orang lain, masih berani menggurui kami? Baiklah, kau menggali kuburanmu sendiri. Kalau baju Demari kita lihat APA yang Japannya. Hari ini aku akan mengambil lidahnya. Bahkan Tuhan pun tak bisa menghentikanku. Kau berani? Kau pikir kau siapa? Pengaruh keluarga Swandi kami meluas ke seluruh Tanah Utara. Raja Tanah Utara itu, bagi keluarga Swandi kami, dia cuma budak, jangan jadikan nyari, dia lenyap. Kalau kau masih punya nyali, ambil pisau ini, dan balas dendam untuk putra kita, maka kita masih bisa jadi suami istri. Aku akan gunakan seluruh kekuatan keluarga Swandiku untuk menjadikanmu Raja Tanah Utara yang baru. David, mengingat semua kerja kerasmu selama bertahun-tahun, aku tidak akan sentuh keluarga Wang Mu. Tapi keluarga Swandinya akan menghilang sepenuhnya. Kau petakin 3 jariku. Hari ini, aku akan ambil 3 nyawamu. Nyahlah dari depanku. Kau Bao Kensing. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ku adalah Bajingan Tak Tahu Malu dan Tak Tahu Terimakasih. Puis Triangle Kolairkan ke dunia ini. Tak bisa bedakan benar salah. Berandalan kecil yang tak tahu hukum. Ini kekuasaan, ini pengaruh. Orang yang tidak kompeten, hanya membesarkan idiot. Mereka pantas diinjak di bawah kaki kami. Aku akan buat kau menyaksikan putramu tepat di depan matamu, sementara aku perlahan-lahan menghancurkan dia. Ingat ini di kehidupan selanjutmu. Kalau kau mau jadi berandalan, berhenti berlagak jagoan. Jadi uang membiarkanmu lakukan apa saja? Uang memberimu hak untuk menjadi sombong seperti ini? Dengarkan, keluarga Swandi yang kau andalkan itu, di mataku. Mereka cuma budak yang memata-mata sisa. Kau tahu siapa orang paling menyedihkan di dunia ini? Orang sepertimu, cuma bisa mulut doang. Kau ini idiot yang tidak berguna. NAK. Kau cari mati. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Aku tidak memukul wanita, tapi bagiku, kau bahkan bukan manusia. Coba ganggu aku sekali lagi, tepat di depan anakmu, kau juga akan kupukul. Epio, dia mengancam ibu juga. Balas dendam untukku. Mana dia? Habiskan mereka semua. Tangkap mereka semua, lumpuhkan dia. Ethan, Putra. Inilah akibatnya kalau melawan aku. Aku akan musnahkan seluruh keturunanmu. Apa yang kau pikirkan? Kau menangkis pisau untukku. Kau pikir punya berapa nyawa? Aku baik-baik saja. Lukanya tidak dalam. sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu? Apa gunanya sok tangguh? Di luar sini, Yang Penteng ITU. Kekuasaan, latar belakang, dan koneksi. Kikuazan, latar belakang. Koneksi, semuanya tidak berguna bagiku. Keluarga sekalian sudah sama, dan itu sudah pasti. Sekarang, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Sombongnya nggak ketulungan. Mau panggil Raja Tanah Utara ke sini hari ini pun, dia tidak bisa melindungimu. Kita lihat saja nanti. Boss Arthur, maafkan saya, tolong. Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun. Diam, ini urusan dendam pribadiku dengan keluarga Su. Mengingat sudah lama kau ikut aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi hari ini, dia melukai anakku. Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa membiarkannya. Dulu, Keluarga Su. Datang ke Tanah Utara dengan kepala tegak. Sekarang, aku akan membuatmu pulang tinggal mayat. Pulang tinggal mayat? Berani sekali kau. Jangan, apa kau mau mendorong keluarga Su ke dalam API? Tidak berguna. Kekuatan keluarga Su hari ini, di luar bayanganmu. Mulai hari ini, aku dan anakku memutuskan semua hubungan denganmu. Baik. Kalian sendiri yang minta, jangan sampai menyesal nanti, kakak. Tidak hanya diam saja melihat, aku diintimidasi, tapi kau terus saja memuji Musa dan menjatuhkan mental pihak kita sendiri. Aku tidak punya ayah yang menyedihkan sepertimu. Dan kau, aku tidak akan lupa. Ini, besok, aku akan kembali ke Crestfall. Aku akan ceritakan semuanya pada kakek. Aku akan ceritakan padanya, bagaimana kalian memperlakukanku, bagaimana kalian memperlakukan ibu. Aku ingin kalian, semua kalian, mati mengenaskan. 10 menit. Buat semua bisnis keluarga Su, lenyap tanpa jejak dari Tanah Utara. Omong besar. Keluarga Su kami berasal dari Crestfall, dinasti yang sudah berusia seabad. Kau pikir dengan satu telepon, bisa mengusir kami dari Tanah Utara? Aku beritahu kau sekarang juga. Raja Tanah Utara pun tidak akan sanggup melakukannya. Tidak sanggup? Angkat teleponnya, angkat. Dan kau akan lihat apakah aku bisa melakukannya, atau tidak. Halo? Ibu Su, ada masalah. Apa katamu? Ada apa ini? Semua pemasok kita sudah memutus pasokan. APA, mereka lebih baik membayar denda daripada menepati kontrak dengan kita. Ini menyebabkan saham kita menyentuh batas bawah. Untuk apa kalian semua ini? Ibu Su, memang sudah begini keadaannya. Sebaiknya ibu cepat cari solusi. Kalau begini terus, perusahaan ibu, sebelum tengah malam nanti, akan bangkrut. Kalian anjing-anjing menyedihkan. Sudah, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Perusahaan saingan sedang merekrutku. Aku hanya melakukan tugas terakhirku. Dengan memberitahumu sebanyak ini, aku khawatir mereka salah paham. Dan tidak setuju untuk melipat gandakan gajiku 3 kali. Aku akui kau sedikit lebih mampu daripada si bodoh ini. Tapi dengan trik-trik kecil ini saja, kau pikir bisa menggoyahkan fondasi keluargaku? Mimpi. Julian, segera datang ke klub Zenith. Ada yang berisik. Berusaha mengusir keluarga Su kita dari perbatasan timur. Mereka sudah bergerak melawan bisnis di bawah kendaliku. Kirimi aku lokasinya, aku akan sampai di sana dalam 3 menit.
Aku tidak tahu siapa yang memberimu nyali, berani memulai perang dengan keluarga Su. Lihat baik-baik dirimu di cermin, dan lihat betapa menyedihkan dirimu. Sekarang juga, kau sedang mati, tapi semua kekuatan di belakangmu juga mati. David, kita sudah menjadi suami istri selama 20 tahun. Aku tidak ingin sekejam ini. Sekarang juga, potong tangannya dan lidahnya, lalu berlutut dan minta maaf pada putra kita. Aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, saat kakakku sampai di sini, kau bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk memohon belas kasihan. Memohon belas kasihan? Kau mau aku berlutut pada anjing menyedihkan ini? Tanyakan padanya. Kalau aku mau berlutut, apakah dia sanggup menerimanya? Tenang, kita punya dukungan keluarga Su dari Crespa. Di bawah Langit ini. APA lagi yang perlu dari. Kau pikir keluarga musuh bisa mendominasi perbatasan timur? Apa artinya kalian dibandingkan Bapak Han? Lucu sekali. Pada akhirnya, Bapak Han yang kau andalkan hanyalah tiran lokal. Dia hanya bersembunyi di sepetak Tanah Castle ini. Apa yang bisa dibanggakan? Saat kakakku sampai di sini, akan kutunjukkan padamu siapa yang benar-benar menguasai perbatasan timur. Siapa itu? Berani menantang yang perkasa? Ini benar-benar kurang ajar. Aku. Ternyata kau? Gak tahu, gak kenal dia, gak tahu. Tapi siapapun itu, dia gak berhak sombong di depan gue, Victor. Bersihkan tempat ini. Keluarga Su dari Kota Agung sedang urus bisnis. Yang lain, minggir. Hammond Victor. Akhirnya lo dateng juga. Kalau lo gak dateng, keponakan lo bakal mati ditindas. Ada apa ini? Si David Wong yang idiot ITU memberontak. Dia malah memperlakukan tukang jagal dengan penuh hormat. Dan dia ngasih dia usir keluarga kita dari Tanah Utara. Nah, hari ini gue mau lihat sendiri siapa yang sombong banget ini. Selain Raja Tanah Utara 20 tahun lalu, kami, keluarga Su, gak pernah takut sama siapa-siapa. Chitana Yudra. Gue kira keluarga Su bakal kirim orang penting buat ngomong sama gue. Gak nyangka malah tuan muda keluarga Su. 10 tahun. Dan lihat lo udah gede. Boss Arthur, Hammond. Dia yang bilang. Dia bakal usir keluarga kita dari Tanah Utara. Betul, gue yang bilang. Ada masalah? Gak ada masalah. Ngapain banyak omong sama dia? Cepetan, mana dia? Jadi, kalian berdua, dia yang mau kalian bunuh? Ayo, dia yang bikin perusahaan gue bangkrut. Lihat, dia bahkan patahin jari keponakan lo. Gue sama dia. Gue gak bakal tenang sebelum dia mati. Victor. Kalau gue gak balas dendam untuk ini, gue gak pantas jadi manusia. Ayah gue belain dia, ibu gue gak sanggup lawan dia. Cuma lo yang bisa dapetin keadilan buat kita. Hammond, cepetan giling dia jadi daging cincang. Balas dendam buat kita. Bales dendam. Sialan kau, enek nego. Victor. Gue bukan saudara lo. Berani-beraninya gue jadi saudara lo. Victor. Kau adalah Raja Bawah Tanah Utara. Boss Han. Aku salah. Dulu. Keluarga Su Musodang Dikjar Kejarmusu. Keluarga Mu Empire Dimusnakan. David lah. Yang memohon belas kasihanku, memintaku membiarkan keluargamu masuk ke Tanah Utara. Hal itu, ku belum lupa. Quand? Tidak. Kami belum lupa. Saat keluargamu masuk ke Tanah Utara, aku bilang dua hal. Pertama, kalian tidak boleh melakukan apapun yang membahayakan Tanah Utara. Kedua, kalian tidak boleh menindas dan menyiksa orang di sini. Hal itu, ku belum lupa. Quand? Kami belum lupa. Kami tidak berani. Boss Han, dua idiot ini hanyalah terlalu dimanjakan. Mereka tidak tahu aturan. Asalkan kau tidak melampiaskannya pada keluarga Su kami. Keduanya ini, terserah padamu. Bagus. Bawakan aku pisau itu. Aku mau lidah dan kedua tangannya. Ada keberatan? Victor. Hammond. Sekarang kau takut? Sudah terlambat. Boss Han. Aku sudah berlutut di hadapanmu. Aku sudah merendahkan diriku. Aku sudah memberimu jalan keluar. Tidak perlu memperbesar masalah sampai sejauh ini. Hari ini, mereka menindas anakku. Aku bisa melindunginya. Tapi dulu, Rakyat Zayong Mereka tanpa uang atau kekuasaan. Bukankah mereka hanya akan dipermainkan? Jadi tidak ada ruang untuk berdiskusi soal ini? Tidak ada. Menindas dan menyiksa orang. Tidak kenal ampun. Kejahatan mereka terlalu banyak untuk dihitung. Tanah Utara tidak punya tempat untuk ancaman seperti itu. Boss Han, zaman sudah berubah. 20 tahun lalu, kau angkuh dan perkasa. Bisa menentukan nasib keluargaku dengan satu kata. 10 tahun lalu, aku harus memperlakukanmu dengan penuh hormat. Tapi sekarang, Hyarga Suku, bukan lagi orang yang mudah ditindas untuk kau ganggu. Orang yang mudah ditindas? Di mataku, keluargamu. Bahkan bukan seperti rumput liar. Biar kukatakan sekali lagi, mulai saat ini juga, keluarga Su akan menghilang dari Tanah Utara. Ini bukan diskusi, ini adalah pemberitahuan. Seberapa kuat kau? Kau hanyalah Raja Tanah Utara. Tapi keluarga Suku adalah naga sejati dari dinasti berusia sabar. Naga sejati? Ini adalah Tanah Utara. Dan aku, Arthur Han, akan mengalahkan naga sejati palsumu itu. Kau punya masalah dengan itu? Kubala. Ikuti perkembangan zaman. Raja Tanah Utara APA. Baik, aku akan mencobanya hari ini. Mari kita lihat seberapa tangguh tiran lokal ini sebenarnya. Ayo. Bapak. Ayah. Julian, angkat teleponnya. Ayah. Julian, apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan timur? Keluarga kami sudah membangun pengaruh di sana selama lebih dari 20 tahun. Dan semuanya runtuhannya dalam 3 menit. Kamu berhasil membuat marah orang besar yang mana? Kakakku pun tidak bisa menanganinya. Aku menyinggung siapa? Aku Demat. Aku benar-benar membuat kekacauan besar. Kekacauan APA? Biasa saja. Bukan masalah besar.
Cuma, Semua bisnis keluarga Su di perbatasan timur sudah benar-benar runtuh. Musuh-musuhmu sedang memburumu. Hanya sedikit kemunduran. Itu saja. Ayah, situasi ini sudah di luar kendaliku sekarang. Kamu harus datang ke sini. Baik, aku mengerti. Kamu ini siapa sih? Gadis kecil yang bodoh. Kamu bahkan tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Sudah berani-beraninya menghadapiku. Berlagak agresif. Dan membuat keributan. Anjing menyedihkan. Dia adalah Arthur Han. Arthur Han, Oran, Ditunya-Bawa Mazim Angormati. Dan memanggilku Bapak Han. kamu Bapak Han? Betul. 20 tahun yang lalu. Saat keluarga Su pertama kali menginjakan kaki di perbatasan timur, kalian masih tahu sopan santun untuk memanggilku. Raja perbatasan timur. Sekarang Alaiha, apa arti sebenarnya dari tiga kata itu? Aku tidak percaya. Pak Haris punya pengaruh sebesar itu. Ayo, adalah Raja Tanah Utara. Lalu semua penderitaan yang kualami selama ini, untuk apa semuanya? Apa aku hanya menderita sia-sia? Ebio, kakek berbohong pada kita kan? Kakek, suka bercanda dengan kita. Keluarga Suandi kita, punya koneksi di mana-mana. Kita kaya raya seperti Raja. Bagaimana mungkin kita, bisa dihancurkan oleh si Raja Tanah Utara, hanya dengan satu kata? Dasar anjing menyedihkan, ini semua salahmu. Lihat dirimu, dengan aksi preman pasarmu. Kau sama sekali tidak punya hati nurani. Kau telah menghancurkan keluarga Suandi kita. Boss Harris, kami buta akan kehebatan yang ada di depan mata. Tolong, jangan suruh ayahku datang ke sini sendiri. Aku akan diasingkan ke pedesaan. Aku tidak tahan hidup miskin. Kalian tidak bisa menyalahkan Bos Haris untuk ini. Kalian sendiri yang mengundang masalah. Tidak, pasti masih ada ruang untuk bernegosiasi. Boss Harris, aku mohon padamu, demi pengabdian suamiku bertahun-tahun padamu. Tolong beri aku jalan keluar. Ebio, ini tidak nyata kan? Dia benar-benar punya kekuatan untuk menjatuhkan keluarga Suandi. Bodoh. Berlutut. Berlututlah. Ada apa dengan kalian berdua? Baru saja, kalian berteriak-teriak tentang memutus hubungan dengan David Wijaya. Kenapa sekarang, kalian berdua berlutut dengan sempurna? Boss Harris, Hemat napasmu. Aku lebih suka kalian, saat masih sombong dan angkuh, bertingkah seolah hukum tidak berlaku untuk kalian. Tolonglah, Kambalila que si Kapitu. Dalamide. Aku hidup dengan dua prinsip. Budi baik harus dibalas. Dan dendam sekecil apapun harus dituntut. Boss Harris, berilah maaf jika bisa. Tidak perlu menghabisi kami sepenuhnya. Menghabisi kalian berdua. Apa yang kalian lakukan pada putraku dan Lily? Itulah yang kusebut menghabisi seseorang. Kenapa dulu kalian tidak bilang pada mereka? Un tuc membrimaf. Oh, iya, fosil tua kalian dari keluarga Suandi itu. Yang Songgam at 18 ans. Yang mengira uang adalah segalanya. Hari ini, kalian menyebabkan kerajaan, miliaran dolar yang susah payah ia bangun, runtuh dalam sekejap. Dibandingkan berurusan denganku, dia mungkin lebih ingin kalian mati daripada apapun. Karena kalian cari gara-gara, maka jangan salahkan keluarga Suandi, karena melawanmu sampai mati. Jangan cuma omong kosong. Aku tidak takut padamu 20 tahun lalu, dan aku tidak takut padamu hari ini. Kalau kau punya nyali. Buktikan. Selama ini, aku menyembunyikan identitas asliku darimu. Kamu gak marah sama aku, kan? Tentu saja tidak. Aku tahu kamu cuma lagi mengujiku. Supaya aku nggak berakhir. Kayak Connor Wong. Bapak Han. Kamu istirahat dulu, ya? Kita bicara di luar. Julien Su. Dia bawa istri dan anakmu. Balik ke Keluarga Su. Quand? Bapak Han, gimana kamu bisa tahu? Si Julien Su itu. Bahkan lebih kejam dari bapaknya, Silas Su. Dia dapat pukulan berat kali ini. Dan dia pasti nggak akan membiarkannya begitu saja. Bapak Han, kita nggak bisa cuma duduk diam menunggu mati. Sampaikan kabar ke seluruh perbatasan timur. Berit a eu semu à Sodara Yang du lui quitte kita. Kalau Arthur Han sudah kembali, kalau mereka masih mau ikut aku, suruh mereka datang ke kota Feridia. Keluarga Su sudah mengincar perbatasan timur. Kita akan beri mereka perlawanan. Sayap. Siapa tiga orang ini? Kenapa rombongannya besar banget? Kecilin suaramu. Mereka bertiga adalah orang yang menguasai perbatasan timur. Satu saja dari mereka adalah kekuatan regional. Bapak Han, Kawan la Macu. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kau masih tetap penuh semangat. Bapak Han, akhirnya kau keluar dari masa pensiun. Kurengar, kau akan berperang dengan keluarga Su. Aku langsung bergegas ke sini, tanpa henti semalaman. Keluarga Su itu, berandalan bermuka dua. Dulu, kalau bukan karena izinmu, Bapak Han, mereka tak akan pernah menginjakan kaki di perbatasan timur. Sekarang lihat mereka, seolah-olah mereka jadi terlalu pintar. Keluarga Su, Mangir Amerika adalah Dinasti besar.
bilang mereka akan dengan mudah mendominasi perbatasan timur. Aku berpikir dalam hati, tidak mungkin. Aku harus kumpulkan saudara-saudaraku, dan tunjukkan padanya. Betapa konyolnya. Kata-katanya itu. Benar, Bapak Han. Dengan perkataanmu itu, para berandalan itu akan mendapat pelajaran yang takkan mereka lupakan. Benarkan, Saul? Tentu saja. Bagus. Operasi keluarga Su di perbatasan timur yang dibangun selama 2 dekade sepenuhnya hancur karena kalian berdua. Kek, ini benar-benar bukan salah kami. Semua itu perbuatan si Han itu. Ibu bahkan sampai berlutut untuk memohon padanya. Paman Julian juga coba berunding dengannya. Bilang kami dari keluarga Su. Tapi dia keras kepala seperti keledai. Dia bahkan bilang, dia ingin keluarga Su lenyap dari perbatasan timur. Keterlaluan. Siapa sih yang dia kira dia ini? Perani Baroninnya tidak menghormati keluarga Su seperti ani. Ayah, pria itu adalah Arthur Han. 20 tahun lalu, dia cuma bos mafia. Sekarang para berandalan itu memanggilnya Raja Perbatasan Timur. 2 decade kerja keras. Hailong dalam sikap. Masalah ini, keluarga Su takkan membiarkannya begitu saja. Claire Su, aku ingin kau mengambil alih perusahaan keluarga Su di perbatasan timur. Secara finansial, keluarga akan mendukungmu sepenuhnya. Aku ingin kau menghancurkan mereka di dunia bisnis. Demengerdi, Kek. Julian Su. Kau bisa pilih siapa saja dari tim keamanan keluarga Su. Aku ingin Raja Perbatasan Timur ini menghilang sepenuhnya. Baik. Boss Arthur, kami sedang dalam perjalanan. Aku akan menunggu. Sudah 20 tahun aku tidak kesini. Banyak yang berubah. Aku akan naik dulu dan menunggu yang lain. Hai, permisi. Bagaimana caranya ke kantor direktur utama? Yang itu di sana. Naiknya sampai lantai atas. Di sebelah kanan. Terima kasih banyak. Lihat jalan. Minggir. Bukan, Nona muda, kamu yang menabrakku. Lihat pakaian camping camping yang kamu pakai. Baru sentuh saja aku sudah jijik. Di perusahaan kami, buruh cuma boleh pakai lift barang. Berani-beraninya kamu naik lift karyawan? Pergi dari sini, atau kusuruh satpam mengusirmu. Minggir dari depanku. Sudah 20 tahun sejak aku terakhir ke sini. Aku tak pernah menyangka anak buahku sendiri bisa menjadi seperti ini. Ashley, bagaimana caranya ke kantor direktur utama? Kantor direktur utama, lurus saja ke depan, belok kanan. Terima kasih. APA kau, petugas kebersihan baru yang di sini untuk membersihkan organisasi? Ya, betul sekali itu alasan aku di sini. Kau tahu kan? Kau seharusnya cuma kerja pada jam kantor kan? Perusahaan ini nggak bayar kau. Buat bermalas-malasan. Dasar sekumpulan pecundang menyedihkan. Siapa nona muda yang baru saja lewat tadi? Dia sekretaris Bapak Thomas kami. Sekretari. Kalau gitu pasti dia sangat cakap. Cakap, dalam hal apa? Dia cuma nempel sama Bapak Thomas kami, dan memanfaatkannya buat maju, dapat promosi, lebih cepat dari roket. Nggak kayak kita, anak-anak muda yang rajin, selalu lembur, dan nggak pernah lihat sepeser pun gaji lembur. Sepertinya sudah waktunya untuk mengguncang keadaan di sini. Kalau tidak, nanti saat kita berhadapan dengan keluarga Su, kita akan punya masalah besar. Jengke ya, kau jangan carry masalah sama dia. Bapak Thomas kami, orang itu, sangat picik, kalau kau cuma salah lihat sarah uang saja. Kalian pada ngobrolin apa? Perusahaan ini nggak bayar kalian, buat berdiri dan ngobrol. Oh, Bapak Thomas. Serius, buruh ini datang dari mana sih? Kau nggak tahu kalau ini area kantor? Kau nggak boleh masuk ke sini. Tahu nggak? Aku benar-benar nggak tahu itu. Jengke ya, kamu cuma pekerja. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya pamer kekuasaan seperti itu? Lucut. Minta maaf sama aku sekarang. Kalau tidak, aku pastikan kamu tidak akan bisa bertahan di sini. Percaya tidak? Bapak tahu, akhirnya Bapak datang. Orang tua bodoh itu, mengganggu aku. Bapak harus membelakku. Jadi maksudmu, mau aku di sini? Berlutut untukmu? Betul. Coba lihat dirimu sendiri, pilar masyarakat ya. Kalau bukan karena orang seperti kami, memberimu pekerjaan, kau sudah mati kelaparan sejak lama. Biar ku jelaskan, Lucut. Minta maaf Sekarang, kesabaranku sudah habis. Kalau kau buat aku marah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Begitu ya, bagaimana dengan aku? Presiden, Anda datang. Nah. Lihat kalian berdua, tersenyum-senyum, bergoyang-goyang seperti anak anjing yang senang. Presiden, tidak tahu dari mana, pekerja ini tiba-tiba muncul. Aku akan usir dia sekarang juga. Beraninya kau. Presiden, kamu pikir kamu sedang apa? Aku hanya melindungi citra perusahaan. Kau benar-benar memiliki engine yang bisa, yang menggigit siapa saja yang dilihatnya. Aku dengar rumor, kalau kau menyalahgunakan kekuasaanmu di perusahaan, bersikap sombong dan angkuh. Bagus, melihatnya hari ini, rumor itu benar. Kamu tahu tidak, kalau hari ini adalah hari bos Arthur kembali? Dan kau masih berani mencari masalah. Boss Arthur. Raja Tanah Utara yang legendaris? Tapi tunggu, bukankah dia hilang? Aku hanya pergi sebentar. Bukan mati. Boss Arthur. Boss Arthur, aku terlalu lunak pada bawahanku. Mereka menyinggungmu, aku akan pastikan mereka. David, kamu datang lebih awal. Aku merekam ini. Boss Arthur, kamu merekam ini, Presiden.
Ini kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Minker. Tatak Thomas. Maafkan saya. Pertemuan pertama kita. Sudah begini jadinya. Rapat besar sebentar lagi dimulai. Kita akan punya banyak waktu untuk saling mengenal. Aku akan menunggu. Bapak Thomas. Bapak Thomas, kita harus bagaimana? Jangan khawatir. Aku sudah berkontribusi untuk perusahaan. Pastinya. Mereka tidak akan berbuat APA padaku kan? Grup ini berkembang pesat selama 20 tahun terakhir. Aku sangat puas. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Tapi, orang-orang dan urusan di dalamnya, menurutku perlu ada perubahan. Kita dulu semua adalah saudara angkat yang menghadapi hidup dan mati bersama. Aku ingat kebaikan kalian. Tapi, jika ada yang ingin jadi kambing hitam dan menindas bawahan, aku tidak akan main-main. Setelah mendengar itu, kalian pasti terkejut. Biar ku beritahu, lutut dan minta maaf. Kesabaranku sudah habis. Buat aku kesal, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Berani-beraninya kau bicara seperti itu kepada Bapak Han. Sepertinya kau sudah lama menyalahgunakan kekuasaanmu di sini, ya? Biar ku jelaskan satu hal. Aku percaya pada keadilan. Ayo kita voting. Yang setuju Bapak tahu mengundurkan diri. Angkat tangan. Keberatan, aku sudah memberikan lebih dari 10 tahun hidupku untuk perusahaan ini. Aku sudah memberikan jasa yang tidak terhitung. Kalian tidak bisa begitu saja memecatku. Aku tidak akan terima ini. Ada masalah dengan itu? Kau dan wanita di sampingmu selama ini menjalani hubungan tidak pantas di dalam grup, terutama dia, menyalahgunakan kekuasaannya. Dan soal kontribusimu, kau pikir itu hal yang hebat? Apa punya kontribusi? Berarti kau bisa menggertak bawahanmu? Keluarkan dia dari pandanganku. Sekarang, aku tidak ingin melihatnya lagi. Dasar Berandalan Tahu Terima kasih. Berani-beraninya kau masih bicara seperti itu kepada Bapak Han? Kau pikir aku tidak bisa membuatmu lenyap? Hanya dengan satu kata? Bapak Han, aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Diam. Dengar, semuanya. Aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk membuat pengumuman. Perusahaan kita akan menghadapi musuh baru. Jadi, aku butuh kalian semua untuk memberikan yang terbaik. Kendalikan orang-orang kalian. Aku tidak ingin melihat sampah lain. Seperti dia. Ya Pak, Bapak Han. Rapat ditutup. Bapak Han, lama tidak ketemu. Kemana saja? Hanya ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Hanya itu. Ada APA, butuh uang? Kalau butuh uang, datang saja padaku. Aku yang tanggung. Sharon, kau sendiri yang bilang, kalau nanti aku yang datang minta, jangan berani-berani menarik kembali janjimu. Ah, jangan sungkan. Ini tentang apa sih? Apa yang terjadi di sini? Bapak Han lari. Kamu pergi dulu. Mereka datang tu. Bapak Han, tunggu di sini. Aku akan cari bantuan. Siapa yang mengirimmu? Yang perlu kau tahu adalah kau sudah mati. Kalimat itu. Lebih dari 20 tahun lalu, banyak orang yang bilang begitu padaku. Tapi mereka semua ketemu malaikat maut. Ha, sombongnya. Serang dia. Sekumpulan idiot. Siapa yang mengirimmu? Siapa yang mengutusmu untuk membunuhku? Langsung bunuh saja aku. Aku tidak akan bicara. Kamu sok jagoan, ya? Kamu tahu nggak? Aku sudah 20 tahun jadi jagal babi untuk membongkar seekor babi. Kamu tahu butuh waktu berapa lama? 5 menit menyembelihnya. Bukan cuma membunuhnya. Pertama, potong kakinya. Setelah kakinya terpotong, kamu tahu apa yang dilakukan selanjutnya? Kamu menguras darah babinya. Karena, kalau darahnya masih tertahan di dalam, dagingnya jadi terasa. Terazan. Bicara. Aku bicara. Kami dari tim keamanan keluarga Su, kepala keluarga Su, Silas Su, mengutus Julian Su untuk memimpin kami ke sini, untuk menemukanmu. Setelah itu, kami akan mengambil alih perbatasan timur. Kamu pikir kamu bisa mengambil alih? Menguasai perbatasan timur? Sekarang dia ada di mana? Sekarang ini, si tua bodoh, Han itu, seharusnya sudah mati. Semua yang ada di perbatasan timur, akan berada dalam genggamanku. Wanita ITU, Claire Su, berani melawanku berebut pengaruh? Mimpi kali. Merasa tak terkalahkan itu. Sangat. Allô, Julian Su. Boss Arthur. Mau taruhan? Kalau kau tidak membukanya, kepalamu akan berguling di lantai. Boss Arthur. Boss Arthur. Ini semua. Ini semua kesalahpahaman besar. Semua cuma salah paham, sumpah. Kecewa karena aku tidak mati? Tidak. Salah paham atau tidak, itu urusanku. Ya, terserah Anda. Jalan. Baik, Boss Arthur. Mau kemana? Jalan-jalan saja. Baik.
Hello, keluarkan direktur utama kalian. Sekarang. Kamu siapa? Keluarga Su, Claire Su. Jadi, kamu dari keluarga Su. Ada apa ini? Kamu mau apa di sini? Dan Paul Eleventuan? Kamu kesini untuk cari masalah? Aku akan mewakili keluarga Su dan mengalahkanmu dalam bisnis secara adil dan sportif. Hari ini, aku cuma kesini mencari seseorang. Anak nakal. Kamu kesini cari masalah. Mon Caridia. Quand? Kau kesini untuk anjing menyedihkan ini, kan? Senang bertemu denganmu, Bapak Han. Kau pasti orang yang dikirim keluarga Su untuk mengambil alih bisnis mereka di perbatasan timur. Claire Su. Cukup banyak tahu ya. Di perbatasan timur, kalau kau sampai kehilangan sehilai rambat, kami akan tahu. Kalau mau mengirim orang ke sini lagi, kirim orang yang benar-benar kompeten. Jangan kirim idiot seperti orang ini. Calotidac. Bajiki Luarga Su. Menghilang dari perbatasan timur, bukan satu-satunya konsekuensinya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Han, tapi keluarga saya punya warisan seabad. Kami tidak mudah digunakan. Bawa dia pergi. Bapak Han, kita akan bertemu lagi. Aku akan menunggu. Bapak Han, Anda membiarkannya pergi begitu saja? Apa-apaan? Kami bukan mafia. Lagicula. Nona muda itu masih anak-anak. Tapi dia sudah terkenal sebagai jenius bisnis di Crestfall. Orang seperti itu lebih baik jadi teman daripada musuh. Bapak Han, kenapa Anda bisa bersama dengan Julian Su ini? Orang ini kemarin menyewa 2 pembunuh bayaran kelas 3 untuk membunuhku. Aku menangkapnya. Katanya dia cinta perbatasan timur. Jadi aku ajak dia keliling. Kota Veridia semalam. Sangat menyenangkan. Pam dan Julian, lain kali jangan lakukan aksi bodoh seperti itu lagi. Kalau ini mengacaukan bisnis keluarga Su dan kakek marah pada kita. Kita berdua tidak akan selamat. Kau berandalan kecil, berani-beraninya kau menunjuk dan memerintahku, aku sudah membunuh ayahmu, dan aku bisa membunuhmu juga. Boss Arthur, ini informasi yang Bapak minta tentang keluarga Su. Informasi latar belakang Claire Su juga ada di dalamnya. Kerja bagus. Ngomong-ngomong, saat kau kembali, sampaikan pada teman-teman untuk istirahat dan kumpulkan kekuatan. Bersiaplah, kita akan segera melunasi hutang dengan keluarga Su. Demengerti. Dengan informasi ini, Kiluarga Su Sudatama. Apa yang kau lakukan di sini? Kamu? Me manqua. Jangan ikut campur. dan gue suka ikut campur. Ada masalah? Mau mari. Pergi sana. Gak nyangka yang nyelamatin gue itu kamu. Gak nyangka, gue yang nyelamatin kamu. Ayo pergi. Kenapa? Kayaknya pergelangan kaki saya terkilir. Ini. Lembutan dong. Sakitnya bunuh banget. Tahu aja. Nanti juga sakitnya hilang. Sepetan dong. Sakit banget sih. Sebentar lagi. Urusan kayak gini. Butuh proses. Sakit banget. Gak bisa lebih lembut dikit? Memarmu ini harus diurut. Jadi kamu harus tahan ya. Kalau tidak, besok bangun tidur. Kamu bahkan tidak akan bisa berdiri. Baiklah. Sudah sembuh. Coba jalan beberapa langkah. Kakiku sudah lebih baik. Aku tak pernah menyangka Raja Tanah Utara yang legendaris bisa mengobati keseleo dan memar. "20 tahun yang lalu. Saat gejolak besar di Tanah Utara, orang-orang seperti kami. Hanya untuk bertahan hidup, tidak punya pilihan. Cela manque à Rinafka, dit Dunia Bawa. Zaman itu sulit. Kalau mau hidup, harus kejam, sering terluka. Jadi wajar saja, aku belajar cara mengobati diriku sendiri. Kupikir Raja Tanah Utara yang legendaris adalah pembunuh berdarah dingin. Kamu pikir dunia bawah hanya soal berkelahi dan membunuh. Kamu terlalu banyak nonton film. Dunia Bawa Yang, Sibnarnia. Adalah tentang hubungan antar manusia.
Beberapa orang hidup seumur hidup dan tak pernah memahaminya. Apalagi, kamu yang ingin memahaminya sepenuhnya. Semua omongan tentang Raja Tanah Utara atau Raja Tanah Barat ini, itu hanya orang-orang di tanah ini menghormatiku. Manderiku. Nama panggilan yang bagus. Keluarga Suemyu ingin menguasai Tanah Utara. Itu mustahil. Karena kamu mengandalkan merampas kekayaan orang lain. Lupakan c'est plus lutin. Bahkan jika ku beri 100 tahun, kamu tetap tidak akan bisa menguasainya. Terlahir di keluarga berkuasa, hidupku bukan milikku sendiri. Orang luar bilang, aku adalah jenius bisnis ibu kota. Tapi aku tahu bahwa aku hanya pion bagi keluarga Su. Sekarang, bahkan keluargaku sendiri ingin aku mati kapan saja. Orang-orang yang baru saja mencoba membunuhku, mungkin dikirim oleh pamanku, Victor. Jadi kamu cukup paham akan situasimu. Dengarkan aku, tinggalkan Tanah Utara secepat mungkin. Tinggal conquer le Argassu. Halo. Kalian sudah menyingkirkan wanita itu? Tuan Victor, kami gagal. Claire diselamatkan. Kalian ngapain sih? Bisa-bisanya nggak bisa menyingkirkan satu wanita? Katakan, siapa yang menghancurkan rencana? Seorang pria parubaya. Dia petarung yang handal. Kami bukan tandingannya. Pergi dari sini. Siapa di sana? Hammond Victor. Jan Gantikot. Ini aku. Kamu ngapain di sini, nak? Aku di sini tentu saja untuk membantumu. Orang tua yang menyedihkan itu menghancurkan hidupku. Kamu pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Dan dia menghancurkan rencanamu. Menghancurkan? Menghancurkan rencana apa? Jangan banyak omong. Malam ini, Claire Disseran. Itu kamu kan? Dan aku juga tahu siapa yang menolongnya. Siapa? Si tua menyedihkan itu. Laki-laki, dia tuh yang selalu bikin rencanaku berantakan. Hammond Julian, begini, ayo kita buat kesepakatan. Dengan tampang yang menyedihkan seperti itu, kau pikir kau bisa tawar-menawar denganku? Aku akan menyingkirkan si Arthur itu dan Claire untukmu. Tapi sekali ini selesai, aku akan mengambil alih sebagai Raja Perbatasan Timur yang baru. Mengapa aku harus berurusan denganmu? Aku lahir dan besar di Perbatasan Timur. Tak ada yang mengenal tempat ini sepertiku. Trik-trik Crestfall MU itu tidak akan berhasil. Di sini, kau ada benarnya. Jadi mengapa membantuku? Karena aku ingin balas dendam. Aku ingin ayah dan anak itu dihapus dari muka bumi. Jelenyap. Baiklah. Aku akan membantumu. Setelah selesai, kau bisa memiliki gelar Raja Perbatasan Timur. Sudah kuduga. Pamanku tahu kesepakatan bagus ketika melihatnya. Si Cucu, tunggu saja kabarku. Bodoh sekali. Setelah ini berakhir, kaulah yang pertama akan kuhadapi. Aku tak akan membiarkan siapapun yang tahu rahasiaku hidup di dunia ini. Tapi foto ini bisa berguna. Nona Su, kepala keluarga sudah datang. Kakek di sini, di mana? Di kantor Mew. Dia terlihat sangat marah. Ok, aku mengerti. Kamu bisa kembali bekerja. Claire, kau telah membawa air bagi keluarga Su. Kekek, apa yang terjadi? Katakan saja, apa ini? Claire, Baronia kau mengkhianati keluargamu sendiri. Kekek, aku tidak pernah mengkhianati keluarga Su. Aku diserang tadi malam. Dialah yang menyelamatkanku. Tapi orang-orang yang menyerangku, mereka bahkan tahu rencana perjalananku. Pasti ada yang memberi tahu mereka, membocorkan keberadaanku kepada mereka beberapa waktu lalu. Apa maksudmu? Pamanmu ingin kau mati? Di mana buktinya? Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Dua Pemponi bayaran ITU sudah kuhabisi tadi malam. Jika kau ingin menyalahkanku, mimpi saja. Kau masih berani menyangkal? Dengan ini kumumkan, kau dicopot dari jabatanmu. Julian. Ya. Kau yang mengambil alih perusahaan keluarga Su di perbatasan timur. Konsolidasikan sumber daya kita. Dan cetukan Arthur Han. Siap, Pak. Penjaga, keluarkan dia dari pandanganku. Dan jetayak full lagi menjejakin kaki di rumah ini. Jangan sentuh aku. Nona Su, Bapak Han mengirimku untuk menunggumu. Dia menunggumu. Dia tahu aku akan datang. Dia tahu aku akan datang. Silakan lewat sini. Boss Arthur, Nona Su sudah sampai. Kamu tahu aku akan datang. Dan aku juga tahu, kau sudah dipecat dari keluarga Su, dan semua wewenangmu di perbatasan timur hilang. Bagaimana kamu bisa tahu?
Kau adalah putri tidak sah keluarga Su. Dari segi kemampuan, kau sudah lebih kuat dari sebagian besar anggota keluarga Su. Bastia gagne menin Vulcan en calmant Bagis et Zoran. Dan mengirimmu ke perbatasan timur untuk membereskan kekacauan ini. Kalau kau benar-benar berhasil, menurutmu siapa yang paling merasa terancam? Sudah jelas. Upaya pembunuhan itu gagal. Dia Bastia gagne Montcari Caralin. Untuk mengusirmu dari keluarga. Posisimu sudah setinggi itu, tapi pikiranmu masih sangat tajam. Itu benar-benar tangguh. Kalokali, Iniko d'attente pas d'actu. Mencari bantuanku untuk membalikan keadaan. Maaf, tapi aku tidak bisa membantumu. Bagaimana kalau aku kesini untuk membuat kesepakatan denganmu? Aku tidak akan membuat kesepakatan apapun denganmu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, tinggalkan keluarga Su secepatnya. Aku besar di keluarga Su. Ayahku adalah putra sulung keluarga Su. Aku tidak bisa begitu saja pergi. Lihat ini dulu. Sebelum kau berjanji setia. Itu benar. Sulit dipercaya. Ya, keluarga Su yang perkasa dari Crestfall, diam-diam terlibat dalam perdagangan manusia dan bisnis menjijikan menjalankan kasino ilegal. Dulu ada seseorang yang mencoba mengubah arah keluarga Su, tapi sayangnya, pria itu disingkirkan. Pria itu adalah ayahmu. Julian Su. Ayah? Katakan pas d'actu. Siapa yang melakukannya? Dan siapa yang memberi perintah? Dan siapa itu? Bagaimana kau tahu itu benar? Pergi tanyakan kakekmu yang tercinta. Tapi sekali lagi, si idiot itu tidak akan mengakuinya. Kau juga bisa pergi dan uji pamanmu. Kakak, kehormatan keluarga Su tidak ternoda. Bahkan olehmu, Raja Tanah Utara sekalipun. Aku tidak akan percaya versimu. Aku akan buktikan padamu bahwa kau salah. Victor, kau akhirnya kembali. Kau harus bela aku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan untuk menyingkirkan orang tua bodoh itu. Terima kasih, Victor. Aku sudah menghasilkan banyak uang untuk grup ini selama bertahun-tahun. Pria itu, Han, hanya karena satu kesalahan kecil. Dia ingin aku lenyap. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja jika aku tidak membalas dendamku. Aku, Connor Wong, tidak layak hidup. Ayah. Si Arthur itu sekarang sudah menghancurkan perusahaan-perusahaan kita di perbatasan timur. Kalau kita mau menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan ini dengan cepat, pasti butuh suntikan modal yang besar. Mungkin kita ambil dulu uang dari kasino luar negeri, sebagian dana dari kasino luar negeri, ya. Asalkan kita bisa menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan ini dan merebut sumber daya perbatasan timur, ini cuma keuntungan kecil. Spesial, akhir-akhir ini, bisnis kasino luar negeri dan perdagangan manusia lagi lumayan langka. Jadi memindahkan uang dalam jumlah besar, nggak akan terlalu merugikan kita. Semua ini gara-gara si Arthur itu, dia cuma nggak tahu diri. Kalau nggak, kita nggak akan sampai terpojok begini. Apa yang dia katakan, semuanya benar. Keluarga Su, mereka memang terlibat dalam hal-hal seperti ini. Aku nggak percaya. Claire Su, Perani mengkhianati keluarga, sama seperti Julian Su. Mereka berdua bajingan tak tahu terima kasih. Begitu kita berhasil menguasai perbatasan timur, aku akan memberikan posisi kepala keluarga Su kepadamu. Benarkah, ayah? Serius? Selama ini, Senyo yang telah ayah lakukan untuk keluarga. Aku lihat semua. Kalau bukan karena ayah dulu, aku khawatir. Aku sudah dikirim ke penjara oleh anak durhaka itu sejak lama. Ayah. Betul sekali. Masa anak sulung kita sendiri, penerus keluarga Su, memanfaatkan posisinya di belakang kita untuk mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan keluarga kita sendiri. Dulu, kalau aku tidak membunuh kakak dan iparnya dengan tanganku sendiri, aku juga nggak akan percaya. Dan anak yang tak tahu terima kasih itu, bahkan anak perempuannya yang ditinggalkannya, sama-sama tak tahu terima kasih. Jadi benar. Benar-benar mereka yang membunuh ibu dan ayah. Siapa di sana? Jalada. Geledah area ini. Mereka pasti belum jauh. Temukan mereka. No me caso. Di sini. Anak itu, Leo Han, dia lagi beruntung belakangan ini. David Wan. Boss Han, Ada APA. Pergi ke perusahaan Claire Su. Dia mungkin dalam kesulitan. Ayo pergi. Saya. Kumpulkan orang-orang dan geledah tempat ini. Sekarang. Geleda Setiap Sudu. Jalada. Bapak, tidak ada APA. Bapak, tidak ada APA. Bapak, tidak ada APA. Hack Harris, di sini juga tidak ada APA.
Pak Harris, Cammy sudah men-carry di mana-mana. Masih tidak bisa menemukannya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin. Dia tahu terlalu banyak rahasia keluarga Su. Jika kita bisa memenangkannya ke pihak kita, Un tuc mange à tucan qui lui argasu. kita akan punya kesempatan lebih baik. Itulah mengapa kau harus. Bawa dia kembali. Bagaimana caranya? Ya, Bapak. Lily. Aku punya hadiah untukmu. Kamu menghabiskan uang lagi? Tentu saja tidak. Proyekku bulan ini berjalan sangat baik. Aku dapat bonus. Benarkah? Apa yang kamu lakukan? Ya, APA. APA, kalian lagi ngapain sih? Suruh orang ke sana sekarang juga. Boss Arthur, ada situasi. Anak buah kita bilang, Putramu diculik. Apa? Siapa yang melakukannya? Kami belum tahu. Sudah ada tim yang menanganinya. Bagi anak buahmu jadi 2 tim. Statut de rue Mancari Claire. Tim yang lain pergi mencari Eden. Dan suruh semua orang mengunci kota Feridia. Tidak ada yang boleh keluar. Siap, Pak. Kau lagi, apa sih maumu? Apa maunya aku? Tanyakan saja pada ayahmu yang tercinta, dia menghancurkan hidupku, dan membuatku terpojok. Hari ini, aku akan mengembalikan segala yang pernah dia berikan padaku, langsung kembali padanya. Kau hilang, semua yang telah kau lakukan, kau sendiri yang men-carry masalah ini. Inilah harganya menggertak dan menyiksa orang. Silakan, bicara, setelah hari ini, kau tak akan bisa bicara lagi. Aku akan membuatmu, dan ayahmu yang sial itu, mati bersama. Penindas sepertimu, ayahku tidak akan kalah darimu. Kau sudah seperti mayat berjalan, masih sombong, masih banyak mulut ya? Mari kita lihat, apakah gadis ini punya mulut yang sama tangguhnya dengan milikmu? Kau ini, dia pasti masih perawan. Aku akan, tepat di depan matamu, melakukan sesukaku padanya. Setelah aku selesai, aku akan biarkan anak buahku di sini, ikut bergiliran. Kalau kau memang tangguh, lepaskan aku. Kita selesaikan ini satu lawan satu. Pria macam apa yang mengganggu wanita? Sudah marah? Kesenangannya baru saja dimulai. Bagaimana jika aku lakukan ini? Dasar berandalan kecil. Aku akan bunuh kau. Lihatlah emosinya itu. Lihatlah, teman-teman. Bukankah dia terlihat seperti babi tahun baru yang menunggu disembelih? Benar sekali. Mau mati ya? Berhenti. Setelah kau dan ibu pergi, kau akan melakukan sesuatu yang produktif. Tak Kuzanka, kau budget attack menisel. Cukup omong kosongmu. Siapa kau sampai berani mencermihiku? Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku kehilangan semua ini? Dasar durhaka. Lepaskan mereka. Sekarang, atau bahkan aku tak bisa melindungimu hari ini. Dasar idiot. Apa yang bisa kau lindungi? Aku sudah berjanji dengan Paman Victor. Asal kita menyingkirkan orang tua menyedihkan ini dan anaknya, dia akan menjadikanku Raja Tanah Utara yang baru. Sekarang, belum terlambat untuk tunduk padaku. Kau mau jadi Raja Tanah Utara? Raja Tanah Utara sejati takkan. Manculi qui lui arga oran. Dia attaquant manque une tactique, rendant ses vertiges. Time kau, pemenang mengambil sekelilingnya. Asal aku menyingkirkanmu hari ini, mulai saat itu, Tanah Utara milikku. Aku tahu kau akan datang. Aku sudah siap menantimu. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Hari ini, kau pasti mati. Ini semua trik lama ayahmu, yang sudah basi. Boss Arthur, kau tak perlu turun tangan hari ini. Aku akan membersihkan organisasi di sini. Ayo. Ayo. Ada apa ini? Ini tidak mungkin. Kalian mau apa? Ayah, jangan khawatirkan aku. Selamatkan Lily. Le taquant pisomu. Sekarang, jika anakku selamat, aku akan memberimu kematian yang baik. Tapi jika dia kehilangan les rendus pas. Aku akan membuatmu memohon untuk mati. Jangan. Berhenti mencoba menakutiku. Jangan ada yang mendekat. Jika ada dari kalian mengambil satu langkah lagi. Baik, kita siniwa akan mati bersama. Keadaan sudah sampai sejauh ini. Dan kau masih belum mau bertobat? Letakkan bersama. Kenapa kau tidak bisa? Percaya saja padaku sekali ini. Bunuh saja orang tua menyedihkan ini. Dari saat itu, Tanah Utara akan menjadi milik keluarga Wang Kita. Kau benar-benar percaya pada kebohongan Victor? Jika mereka benar-benar berhasil mengambil alih keluarga Su, yang pertama mati adalah kau dan aku. Kau mengerti? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku. Aku tidak percaya padamu. Bicaralah. Boss Arthur, kami telah menemukan Victor. Bajingan itu, dia menyandera Claire. Kota Feridia sedang dikunci sekarang. Mereka tidak bisa keluar. Mereka menuju ke bandara. Mencoba melarikan diri lewat udara. Kami sedang membuntuti mereka.
mendengar itu? C'est 40 occupation. Taruh pisau itu. Sekarang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau berbohong padaku kan? Ini Simiwa, karena kau. Kalau aku jatuh, aku bawa kau Aiken. Boss Arthur, aku salah. Boss Arthur, semuanya dialah yang suruh aku habisi kau. Janjiin aku kekayaan dan status. Boss Arthur, aku salah. Aku menghilangi aku. Sebentar saja. David Wang, ini anakmu. Aku tahu Victor Su yang memanfaatkannya. Gimana keputusanmu? Kau yang putuskan. Aku akan ikut. APA Panyang diputuskan Boss Arthur. Jangan lepaskan. Tolong, jangan tinggalkan aku. Dalam hidupku, ada satu hal yang paling kubenci. Siapapun yang mengacaukan keluargaku. Aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Lumpuhkan dia. Lalu kunci dia. Boss Arthur, aku salah. Tidak apa-apa. Ayah, syukurlah ayah datang tepat waktu. Putra. Comment perd ta rue quand ce galania? Untuk orang yang kau cintai, itu butuh nyali. Apapun yang ingin kau katakan, kita bicarakan di rumah. Kita harus pergi cari Sam Danzek. Ayo pergi. Pals, mereka ada di belakang kita. Gaspol sekarang, bawa kita ke bandara saja. Keluarga Su Yang Perkasa terpaksa dikejar-kejar oleh sekelompok berandalan. Dikejar-kejar seperti ini, sungguh konyol. Aku tidak akan melihatkan penginan ini. Kekek, kamu masih bisa mengubah keadaan ini. Berhenti dan serahkan dirimu. Diam kau, penginan Kesel yang tahu terima kasih. Atau kau lupa kalau kau juga orang Su? Ayahku juga orang Su, dan kau yang menyuruh membunuhnya. Dia memang pantas. Aku akhirnya menemukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga ini dari kehancuran. Dan apa yang dia lakukan? Mencoba melaporkanku, ingin memenjarakanku. Dia memang pantas. Dia pantas mati. Aku memberinya segalanya, bahkan nyawanya. Dan dia malah pakai catatan keluarga sendiri untuk mengancamku. Yang kamu lakukan itu ilegal. Ini bukan menyelamatkan keluarga kita. Kau menyeret kita semua ke jurang kehancuran. Satu kata lagi dari mulutmu, aku akan mengusirmu sekarang juga. Satu-satunya alasan kau masih hidup adalah karena kau berguna untuk melawan priahan itu di perusahaan. Kalau tidak, aku sudah membunuhmu. Ayah, pesawatnya mendarat dalam 10 menit. Begitu kita sampai di Crestfall. Itu hari kiamat mereka. Kau pikir bisa pergi begitu saja setelah melawan Bos Arthur? Mimpi kali. Kau sudah melakukan banyak perbuatan kotor di perbatasan timur. Dan kau pikir bisa pergi begitu saja? Kau pikir tempat ini apa? Kamar mandi pribadimu? Kalian berdua adalah penguasa provinsi. Kenapa takut sama dia? Si Arthur itu, bantu saja kami sampai ke ibu kota. Bantu saja kami sampai ke Crestfall. Betul. Aku bersumpah atas kehormatanku sebagai kepala keluarga Su. Jika kalian biarkan kami hidup, aku bersedia menyerahkan 2 tambang emasku di luar negeri. 2 tambang emas. Keduanya, sebagai ucapan terima kasih. Giant Cow, cukup omong kosong ini. Tambang emas? Serius? Emas apa? Tambang emas. Kau bicara jujur? Zeke. Maksudmu apa? Kurasa si orang tua bodoh itu benar. Sekarang sudah 20 tahun kemudian, kita berdua adalah bos provinsi. Kita sudah bekerja keras selama 20 tahun. Kita ambil sedikit bagian. Jangan, apa salahnya pergi begitu saja? Kau mau mengkhianati Bos Arthur? Jangan diungkapkan seburuk itu. Pengkhianatan APA? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apa salahnya itu? Kau. Biar ku katakan sesuatu padamu hari ini. Jika kau berani mengkhianati Bos Arthur, aku akan membunuhmu. Simpan saja napasmu. Kita semua hidup di ujung tanduk di sini. Ayo sini. Tanpa perintah Bos Arthur hari ini, tidak ada yang akan pergi kemanapun. Santai saja, kami akan selesaikan. Hentikan dia. Dia juga bos di provinsinya sendiri, sama seperti aku. Ini akan tambah biaya. Fire. Tangkap dia. Minggir. Ayo, hentikan dia. Ayah, pesawatnya tinggal 1 menit lagi. SI-Han ITU, kau terlambat. Aku pergi dulu. Victor, tanah utara bukan tempat yang bisa kau masuki begitu saja, dan keluar seenaknya. SI-Han ITU, perkataanmu sudah tidak ada artinya lagi. Anak buahmu, mereka sudah pindah ke pihakku. Zaki Lucarnin. Benarkah itu? Tentu saja.
Itu semua bohong. Maafkan aku. Aku terlambat. APA, ada apa ini? Budak berkata, beberapa hal lebih baik tidak diucapkan. David dan aku sedang menuju ke sana sekarang. Tapi aku khawatir kita tidak akan sampai tepat waktu. Kita harus lihat situasi. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan ayah dan anak dari keluarga Su itu pergi. Kalian pecundang menyedihkan. Berani-beraninya kalian cari masalah denganku. Siapa yang bodoh di sini? Gampang banget tertipu. Menyebut kalian mudah percaya saja sudah baik hati. Boss Han, harus diapakan kedua orang ini? Hukuman yang kalian hadapi hari ini adalah keadilan yang sudah lama tertunda. Kesombongan ada harganya. Dan aku di sini untuk menagihnya. Konyol. Keluarga Su kami punya warisan sahabat. Kami menghabiskan puluhan tahun membangun pengaruh di ibu kota. Orang sepertimu pikir bisa menggoyahkan kami? Jangan senang dulu. Keluarga Nu yang berharga. Keluarga Su berusia Sibad itu. Sebentar lagi akan hancur. Apa yang kau bicarakan? Jawab teleponmu. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Baru saja, orang-orang dari Biro Investigasi Ibu Kota datang langsung ke keluarga Su. Mereka menita semua aset keluarga kita. Semuanya, dan mereka memanggil kita semua. Semua bisnis keluarga Su juga sudah ditutup. Ayah, aku akan menghantui kau dari kubur. Ayah, Orang-orang seperti kita sudah melewati neraka dan kembali, berlumuran darah dan lumpuh. Kita sudah berjalan melewati api. Orang tua, Kalau kau benar-benar jadi yang ingatlah untuk datang mencariku. Aku akan menunggu. Dan kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. David. Suruh seseorang mengantarnya kembali ke ibu kota. Biro investigasi ibu kota pasti sedang mencarinya. Jemengerti, aku belum selesai denganmu. Kau masih berani banyak bicara di sini? Keluargamu sudah tamat. Sekarang kau bukan siapa-siapa. Kalau kau berani tidak menghormati akhir lagi, aku akan menyumbat mulutmu dengan kaos kaki. Kau dengar? Kau orang tua yang menyedihkan. Kau hampir menipuku juga. Kalau bukan karena pikiranku yang cepat tadi, kau pikir akan semudah itu untuk menyelamatkan gadis itu? Bagaimana aktingku? Perhatikan baik-baik, semuanya. Baru saja masuk berita, keluarga Su dari Crestfall yang dulu sangat berkuasa telah menyatakan bangkrut. Biro Investigasi Pusat mengumumkan bahwa keluarga Su telah lama terlibat dalam operasi ilegal dan kegiatan kriminal. Semua aset keluarga Su akan disita. Kepala keluarga Julian Su telah dihukum mati. Selamat, Boss Arthur. Leo, akhirnya kau menikah. YK. Waktu berlalu cepat. Ya, Lia kita. kita semua mulai menua. Sudah waktunya kita menyerahkan dunia ini ke generasi berikutnya. Dan selama ini, aku ingin berterima kasih pada kalian semua, para paman, telah menjaga aku. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Kita keluarga, tak perlu formalitas. Leo, tugas terpentingmu sekarang adalah memastikan dirimu dan istrimu memberikan cucu laki-laki untuk ayahmu. Buat dia sibuk. Begitu dia pensiun, dia akan punya kegiatan. Benar kan? Jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ngomong-ngomong, apa rencanamu? Kau telah menjatuhkan keluarga Su. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Kurasa aku hanya akan menjamret sebentar. Ya, aku. Bisa menawarkanmu pilihan. Pilihan APA? Pikirkanlah. David Wang dan aku. Berencana untuk pensiun. Itu berarti grup Apex membutuhkan presiden direktur baru. Aku bertanya-tanya apakah kau berminat. Gajinya akan 2 kali lipat dari yang kau dapatkan di keluarga Su. Begitu ya? Ya, aku akan memikirkannya. Santai saja. Aku terima.